Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali, selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus ke sorga. Satu berita baik saudari-saudara, biasanya dalam kalender Republik Indonesia, maksud saya biasanya dalam kalender merah kita ditulis hari ini sebagai tanggal merah, Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Berita baiknya adalah bahwa Menteri Agama baru-baru ini setuju untuk mengubah menjadi Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, bukan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Apa perbedaannya? Nanti pada hari-hari ke depan, pada waktunya ketika itu resmi diubah, itu pasti ada penjelasan. Namun, nama Yesus Kristus memang lebih tepat dibandingkan ketika dikatakan Nabi Isa. Nabi Isa itu lebih dikenal di dalam dunia Muslim, bukan dunia orang Kristen. Bagi orang Kristiani, Yesus bukan nabi. Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu memang lebih tepat kalau hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, 40 hari setelah merayakan Paskah, kita merayakan hari raya kenaikan Yesus ke sorga. Dan 10 hari kemudian kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Penta itu 50. Maka Pentakosta itu hari ke-50 Roh Kudus turun. Hari ini hari ke-40. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah tentang Yesus naik ke sorga ini bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Dan juga dalam Injil hari ini, Injil menurut Lukas, bab 24 ayat 46 sampai 53. Saya mengajak kita untuk pertama-tama mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dari Injil Lukas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku telah mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus ke sorga. Apa pesan yang bisa kita petik, yang meneguhkan, yang relevan untuk penghayatan iman kita saat ini, saudari-saudara? Saya ingin mengawali saudara-saudari dengan cerita mengenai almarhum Paus Yohanes Paulus II.
Paus Yohanes Paulus II seringkali dikenal sebagai The Flying Pope, paus yang paling banyak terbang dalam sejarah gereja Katolik. Barangkali mungkin hanya Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia, yang menandingi karena juga gemar terbang ke negara-negara lain untuk menjalin kerjasama ketika dia masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yohanes Paulus II, saudari-saudara, tidak tinggal di balik tembok megah Vatikan. Dia tidak menunggu umat datang kepadanya, karena dia sering menyelinap keluar Vatikan dan muncul tiba-tiba misalnya di rumah-rumah sakit. Dia mengunjungi umat yang sakit, para pastor, uskup, kardinal yang sakit. Dia pergi ke Amerika Latin untuk mengunjungi perkampungan kumuh. Lalu ke Afrika untuk memeluk anak-anak yang perutnya buncit kekurangan gizi, stunting karena kemiskinan. Dia pergi ke gedung PBB di New York untuk, dalam tanda kutip, memarahi para pemimpin dunia, para pemimpin bangsa yang merancang ekonomi dan politik yang menindas dan merusak manusia. Dan bahkan dia pernah datang ke Indonesia. Dia memuji Pancasila yang kaya akan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh gereja Kristen, oleh orang-orang Kristiani, yang dihayati oleh orang-orang Kristiani. Saudari-saudara, Paus Yohanes Paulus II, demikian juga sekarang Paus Fransiskus, tidak menunggu mujizat dari langit untuk memperbaiki dunia yang seringkali tidak manusiawi. Dia tidak meniru para rasul yang menatap ke langit. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11 dikatakan demikian. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Jadi saudari-saudara, di sini Yohanes Paulus II, Paus Fransiskus tidak meniru para rasul yang terus menatap ke langit waktu Yesus naik. Kisah para rasul memang saudari-saudara menceritakan pengharapan para rasul akan kemuliaan duniawi yang turun dari sorga. Karena itu mereka bertanya, "Tuhan, pada masa inikah Engkau akan memulihkan kerajaan Israel?" Seperti orang Israel yang lain, para murid mengharapkan Yesus sebagai pemimpin politik yang mengusir penjajah. Dan setelah itu mereka mengharapkan kursi kabinet dalam pemerintahan Yesus tentu saja. Harapan inilah yang membuat mereka kemudian tercenung sambil memandang ke langit. Mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga. Barangkali dalam pikiran mereka muncul pertanyaan, what next? Apa selanjutnya? Sehingga melupakan realitas dunia, kenyataan. Karena itu dua malaikat turun dan menyadarkan mereka dengan perkataan tadi, "Hai orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit?" Tugas para rasul memang untuk kembali ke Yerusalem, ke realitas perjuangan hidup yang nyata. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Tugas mereka ternyata tidak untuk menjadi pejabat, tetapi untuk menjadi pelayan, menjadi saksi di tengah dunia.
Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih, kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah aksi meninggalkan mereka begitu saja, melainkan sekaligus dalam tanda kutip, ini merupakan peristiwa pelantikan mereka untuk menjadi saksi Yesus ke seluruh dunia. Memang mereka harus menunggu dulu, tinggal di Yerusalem 10 hari sampai Roh Kudus turun, baru setelah itu mereka akan kemana-mana untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar baik. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Begitu pesan Yesus yang pernah disampaikan, sebagaimana kita baca dalam bagian Injil yang lain. Dan kiranya itulah intisari pidato pelantikan mereka. Namun sebelum mereka menyebar, sekali lagi saudara-saudari, mereka terlebih dahulu harus berkumpul di Yerusalem untuk mendapatkan, ya katakanlah briefing dari Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus. Yerusalem adalah titik puncak, titik kulminasi karya Yesus. Dia disalibkan di sana, dia mati di sana, dan di sana pula dia bangkit, kemudian naik ke sorga. Kota suci ini yang kemudian bakal menjadi tempat permulaan karya para rasul. Sebab seperti dikatakan oleh Injil tadi, dari Yerusalemlah mereka harus memberi kesaksian. Dari Yerusalemlah keselamatan harus mengalir ke seluruh bumi. Yerusalemlah tempat pergumulan hidup Yesus. Di sana para rasul memulai pergumulan nyata karya kerasulan mereka. Di Yerusalem setelah mereka menerima janji Bapa yaitu Roh Kudus, para rasul mengerti bahwa mereka bukan menjadi pejabat. Bukan itu. Mereka mesti menjadi saksi yang pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dengan demikian, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, peristiwa naiknya Yesus ke surga berarti sekaligus turunnya para rasul, turunnya kita ke pentas dunia nyata. Kembali ke Yerusalem kehidupan nyata kita. Bila Yesus naik ke surga untuk menyempurnakan jati dirinya sebagai anak Allah, maka kita turun ke dunia untuk menyempurnakan jati diri kita sebagai saksi Yesus Kristus. Bagaimana relevansinya saudari-saudara? Bagaimana hal ini mesti kita aplikasikan dalam hidup? Kita praktekkan pesan kenaikan Yesus ke surga ini untuk kita saudari-saudara. Saya ingin mengatakan begini saudari-saudara. Mari kita mulai dari keluarga di lingkungan kita. Keluarga itu adalah tempat paling dekat di mana kita menjadi saksi, di mana kita memberi kesaksian sebagai pengikut Kristus. Bahwa kita ini anak-anak Tuhan, bahwa kita ini bukan lagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mulai dari keluarga, saudari-saudara, kita diutus ke tengah keluarga, ke Yerusalem kita masing-masing. Ada banyak orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik-baik, tetapi minus keteladanan. Ada banyak umat yang memimpikan OMK, orang muda Katolik itu menjadi orang muda yang giat, yang aktif, terlibat, tetapi tidak bergerak untuk mengajak dan mendampingi. Tidak memberi ruang untuk itu.
Ada banyak orang yang melihat segala ketidakberesan di lingkungan atau di paroki. Tetapi omdo, ngomong doang. Tidak mau terlibat bagaimana cara mengatasinya. Memang ada bahaya di situ bahwa orang hanya memiliki bakat sebagai pengamat. Tahu mengamati, tahu menilai, tapi tidak tahu bagaimana cara terlibat untuk mengatasi. Ada banyak saksi yang katakanlah pensiun. Setelah menjabat, entah sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, prodiakon, ketua-ketua seksi, dan sebagainya, pengurus dewan paroki, lalu menghilang dari peredaran. Banyak yang menjadi saksi pasif, hanya menonton saja, mau dilayani tetapi tidak mau terlibat melayani. Saudari-saudaraku, Yesus mengutus murid-muridnya dan semua orang Kristiani dari segala zaman hingga zaman kita ini untuk memperbaiki kualitas hidup baik manusia maupun seluruh ciptaan. Jika kehadiran orang Kristiani, jika kehadiran kita saudara-saudari tidak menambah kualitas lingkungan, apakah itu keluarga, apakah itu masyarakat, itu artinya bahwa dia masih seorang pemimpi, seorang idealis, seorang yang selalu mengarahkan pandangan ke atas dan tidak turun ke dunia nyata, terlibat. Saudari-saudara, Kristus telah naik ke sorga. Sekarang giliran kita, dia naik, kita turun. Kita adalah perpanjangan tangan, perpanjangan tubuh Kristus untuk hadir di tengah dunia, untuk memperbaiki seluruh kualitas hidup sebagai citra Allah. Santa Teresia dari Avila, saudari-saudara, dia mengatakan begini, Kristus tidak mempunyai tubuh di dunia ini selain tubuhmu. Dia tidak mempunyai tangan selain tanganmu. Dia tidak mempunyai kaki selain kakimu. Matamu adalah matanya, dengan mana dia dapat memandang dunia penuh kasih. Kakimu adalah kakinya yang membawanya berkeliling untuk melakukan perbuatan baik. Dan tanganmu adalah tangannya dengan mana ia memberkati dan kemudian menjadi berkat. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, pada akhirnya, kenaikan Yesus ke sorga itu adalah dalam tanda kutip penduniawian kita, penduniaan kita. Dengan mana Kristus menjadi hadir lewat tatapan mata kita yang penuh kasih. Melalui senyum di bibir kita. Melalui sapaan hangat yang keluar dari mulut kita. Melalui sentuhan yang meneguhkan, yang menguatkan. Melalui gerak langkah kaki kita. Mari kita ingat saudari-saudara bahwa kita ini adalah citra Allah. Di mana kehadiran kita sungguh-sungguh mesti menghadirkan Allah. Menggambarkan, mencitrakan Allah. Kita bukan lagi orang anonim. Tetapi kita adalah citra Allah yang dalam bahasa Injil menjadi saksi Kristus. Mari kita sungguh membuat perutusan dari Kristus menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa
mengasihi, mencintai kami. Hari ini kami memperingati Engkau naik ke sorga. Namun Engkau tidak meninggalkan kami begitu saja. Engkau terangkat sambil memberkati kami. Dan pada waktunya Engkau akan menganugerahkan Roh Kudus untuk meneguhkan, mengajar, menghibur kami. Dialah yang akan terus menemani, mendampingi, menaungi kami dalam seluruh karya-karya kami di tengah dunia, menjadi saksi-saksimu dimanapun kami berada, kemanapun kami Engkau utus. Kuatkan kami Tuhan agar melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan Engkau anugerahkan kepada kami, kami mampu menyempurnakan citra kami sebagai citra Allah yang tidak hanya memandang ke langit, tapi turun ke tengah dunia, ambil bagian, memperbaiki agar hidup semakin berkualitas, semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.